Halo, selamat malam. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil ide kami. Nah, ide kami ini tentang membuat jasa desain grafis. Nah, ide kami ini kami membuat dalam aplikasi Miro. Nah, pertama-tama kita buat dulu tim role dan biodatanya. Nah, di sini saya sendiri Franciscus Xavierus Moruk. Nah, role-nya itu saya sebagai hipster dan hacker. Kemudian hobi saya itu mencoba hal yang baru. Kemudian Oke, nama saya Benyamin Saunopo. Role saya hustler dan hacker. Hobi saya mendesain dan gamers. Kemudian Nama saya Kalistus Mau. Role-nya sebagai hipster dan hacker. Hobi saya berpetualang. Baik, saya Valentino Rendia Putra. Role-nya hipster dan hustler. Untuk hobinya menggambar. Oke, di tahap kedua ini kita masuk pada stakeholder dan action. Nah, di sini stakeholdernya itu ada klien, admin, dan desainer. Nah, di klien ini action yang pertama itu cari website dan desain, kemudian pilih jenis desain, konsultasi, dan pembayaran. Kemudian di admin, dia menerima notifikasi pesanan, kemudian memeriksa detail pesanan, menghubungi pelanggan untuk konsultasi, kemudian menghubungi desainer untuk melakukan proses desain, kemudian memantau proses pengerjaan. Setelah itu memeriksa hasil desain, kemudian mengirimkan hasil desain. Setelah itu memberikan pelayanan purna jual. Artinya di sini untuk memberikan pelayanan, kemudian menyelesaikan pesanan. Kemudian untuk stakeholder dari desainer, dia menerima notifikasi pesanan, kemudian memeriksa detail pesanan, kemudian memahami kebutuhan pelanggan, konfirmasi pesanan, memulai proses desain. Kemudian setelah mulai proses desain, memberikan draft desain, menerima umpan balik dari pelanggan lain, kemudian memperbaiki desain, kemudian mengirimkan hasil desain, menyelesaikan pesanan, kemudian memberikan purna jual. Oke, untuk stakeholder dan action sudah. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tahap ketiga, yaitu user journey, yaitu tahapan-tahapan dari klien, admin, dan desainer. Yang pertama, klien cari website desain. Selanjutnya pilih desain web. Selanjutnya klien pemesanan. Selanjutnya admin menerima notifikasi pesanan. Selanjutnya admin memeriksa detail pesanan. Selanjutnya admin menghubungi klien untuk konsultasi. Selanjutnya klien melakukan pembayaran. Selanjutnya admin verifikasi pembayaran. Selanjutnya admin menghubungi desainer untuk melakukan proses desain. Nah, di sini desainer menerima konfirmasi pesanan. Selanjutnya memulai proses desain. Selanjutnya memberikan draft desain. Selanjutnya menerima umpan balik dari pelanggan lain. Berikutnya memperbaiki desain. Berikutnya mengirim hasil desain. Di sini admin memeriksa hasil desain. Berikutnya admin mengirimkan hasil desain, dan admin memberikan pelayanan purna jual, dan yang terakhir admin menyelesaikan pesanan. Baik, selanjutnya Di sini untuk tahapan selanjutnya untuk kaum Mikui ini dari saya Kalistus Mau itu klien memilih website jasa desain grafis kita dengan mudah, kemudian kalian memilih desainer grafis yang tepat. Oke, selanjutnya Kemudian dari saya Valentino, yang pertama itu memahami kebutuhan klien, kemudian yang kedua kalian melakukan pembayaran yang lebih efektif.
Oke, di sini Hamikwi dari saya, Francis Xavierus Moro. Yang pertama itu komunikasi yang efektif antara klien dengan desainer. Kemudian yang kedua itu menentukan anggaran atau biaya desain. Kemudian di sini admin menerima notifikasi pesanan. Di sini Hamikwi itu artinya gimana caranya, itu artinya solusi yang kita buat untuk Miro ini. Oke, selanjutnya how Mikwi dari saya, Beni Sonopo. Gimana caranya perjanjian kontrak atau perjanjian kerjasama yang jelas? Dan kedua, gimana caranya kesepakatan yang jelas mengenai hak cipta dan kepemilikan desain? Dan yang terakhir, gimana caranya desainer menerima notifikasi pesanan? Baik, selanjutnya Untuk tahapan selanjutnya ini untuk kategori sync and voting. Untuk kategori How Make We ini sesuai dengan proses yang berlangsung pada permasalahan tersebut. Cari website desain. Klien memilih website jasa desain grafis kita dengan mudah. Kemudian menerima notifikasi pesanan. Admin menerima notifikasi pesanan. Kemudian desainer menerima notifikasi pesanan. Untuk menghubungi klien untuk konsultasi itu komunikasi yang efektif antara klien dan desainer, perjanjian kontrak atau perjanjian kerjasama yang jelas, kemudian kesepakatan yang jelas mengenai hak cipta dan kepemilikan desain. Cukup. Oke, untuk kategori sync dan voting ini kita mendapatkan sprint goal settingnya itu membantu klien untuk berkomunikasi mengenai kerjasama yang jelas dalam melakukan pemesanan yang dibutuhkan oleh klien kepada penyedia jasa desain grafis website yang dimilikinya. Nah, sekarang kita masuk pada selanjutnya kita masuk di tahap ke-6 di feedback museum atau umpan balik. Yang pertama itu klien akan merasa ribet karena kesulitan dalam mencari website penyedia jasa desain grafis. Kemudian yang kedua itu klien kurang percaya terhadap komunikasi yang dilakukan oleh admin terhadapnya. Kemudian yang ketiga, admin kurang sopan dalam berkomunikasi dengan klien. Kemudian admin kurang ramah terhadap klien. Yang keempat, klien akan merasa ragu-ragu dengan perjanjian kerjasama yang kurang jelas. Kemudian yang kelima, klien akan merasa kurang percaya terhadap kesepakatan mengenai hak cipta atau kepemilikan desain yang kurang jelas. Kemudian yang terakhir, klien menunggu respon dari admin cukup lama. baik, selanjutnya di tahap ke-7 ini ada solution sketch. Nah, di sini yang pertama itu share link website di media sosial. Di sini share link website di media sosial agar lebih mudah dilihat oleh klien. Yang berikut live chat. Nah, di live chat ini, fitur ini memungkinkan klien untuk mengobrol secara langsung dengan admin untuk mendapatkan jawaban cepat terhadap pertanyaan mereka dan memberikan umpan balik segera pada desain yang dibuat. Berikutnya video conference. Nah, di video conference ini, alat ini memungkinkan klien dan admin untuk berbicara secara langsung melalui video atau Zoom atau Google Meet, sehingga mereka dapat melihat satu sama lain dan memperjelas pertanyaan atau umpan balik. Nah, yang terakhir ada collaborative design tools. Nah, di sini alat ini memungkinkan klien dan admin
untuk berkolaborasi dalam proses desain seperti Adobe Creative Cloud atau Figma, di mana klien dapat memberikan umpan balik langsung pada desain yang dibuat oleh admin. Oke, ini adalah solution sketch kami. Selanjutnya, Oke, sekarang kita masuk pada tahap terakhir, yaitu solution step. Nah, di sini solusinya itu kita buat per step seperti ini. Nah, yang pertama itu kita ambil dari solusi stepnya itu share link website ke media sosial. Nah, di sini share link website di media sosial ini agar lebih mudah dilihat oleh klien. Kemudian yang kedua, live chat. Fitur ini memungkinkan klien untuk mengobrol secara langsung dengan admin agar mendapatkan jawaban cepat terhadap pertanyaan mereka dan memberikan umpan balik segera pada desain yang dibuat. Kemudian yang ketiga itu voice video konferensi. Nah, video konferensi ini, alat ini memungkinkan klien dan admin untuk berbicara secara langsung melalui video sehingga mereka dapat melihat satu sama lain dan memperjelas pertanyaan atau umpan balik. Kemudian yang keempat itu collaborative design tools. Nah, ini artinya alat ini memungkinkan klien dan admin untuk berkolaborasi dalam proses desain seperti Adobe Creative atau Figma, di mana klien dapat memberikan umpan balik langsung pada desain yang dibuat oleh admin. Oke, untuk presentasi kami cukup sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.